Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Semoga pengetahuan ini menciptakan kesanggupan, mengendurkan kebungkaman. Tidak pernah ada istilah orang asing ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling jaga, saling bela, karena kita semua berharga. Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam sukacita luar biasa. Dan di hari ini kami dari panitia khususnya bidang multimedia Pekan Iman Kelas Siswa Timur hari ini mendatangkan seorang mama pendeta yang paling cantik, Nona Sabu. Nona kok? Su ibu, Mak? Sudah ibu. Oh, sudah ibu. Seorang Ina Sabu, dan juga adalah seorang pendeta yang sehari-hari adalah Wakil Ketua Majelis Jemaat Sesawi Wakamusa. Apa kabar Mama Pendeta? Baik. Mama Pendeta dulu pernah ketemu Mama Pendeta di mana? Di Kie, anti setan. Iya. Itu anti setan itu apa, Mak? Amanuban Timur Selatan. Oh, Amanuban Timur Selatan. Kenal Bapak Haleleo? Sangat kenal. Oh, sangat kenal. Oh, itu kami punya sahabat Mama. Jadi biasa kami panggil Bapak Pilatus. Ya. Nah, gitu. Oke, teman-teman semua, dan hari ini kita bersama Mama Pendeta Delvi untuk berbicara banyak, bercerita banyak tentang peran pendeta perempuan dalam pendampingan terhadap korban kasus pelecehan seksual. Mama, berat kok kalau jadi pendeta perempuan untuk mendampingi. Ya, cukup berat. Berat ke mana? Berapa tahun, Mak? Beratnya ya untuk berhadapan dengan banyak orang dan juga dengan kondisi jemaat ya notabene-nya sumber daya manusianya juga sangat rendah, dan tentu ketika berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu, jujur bahwa mereka ada dalam ketakutan. Ketakutannya itu disebabkan karena ya mereka menganggap bahwa kasus itu sebuah aib. Karena itu buat apa untuk itu dibawa ke ranah hukum, diselesaikan di depan banyak orang, kan akan memalukan keluarga. Nah, ini kesulitan ketika kita melakukan pendampingan. Bagaimana kita membantu mereka, membuka pola pikir mereka, memahami bahwa ya hukum ini juga melindungi hak hidup orang. Dan juga ketika ada dalam kasus seperti itu, kita tidak boleh takut karena ada undang-undang yang melindungi. Tidak boleh takut karena itu hak kita untuk memperoleh perlindungan, hak kita untuk dibela. Siap, Mak. Dari Mama punya cerita, Mama punya roman, ini betul-betul menggambarkan memang peran betul seorang wanita yang merasakan bagaimana kalau wanita itu menjadi korban kekerasan seksual. Dan luar biasa, Tuhan titipkan Mama untuk menjadi seorang pendeta yang mau mendampingi adik-adik kita, anak-anak kita yang mengalami kekerasan seksual. Nah, Mama, kotong ini orang awam, kotong paling banyak baca di media, kotong dengar berita, rumor dan lain-lain tentang kekerasan seksual. Nah, ada kekerasan seksual yang biasa itu dia tenar itu kalau ada kekerasan yang bentuk fisik. Apakah ada kekerasan atau pelecehan seksual non fisik yang sebenarnya dialami oleh perempuan, tetapi masih tadi Mama bilang dia enggan untuk melaporkan karena status, karena takut dibully dan lain-lain. Itu kira-kira ada jenis-jenis pelecehan yang secara verbal sering terjadi terhadap perempuan yang biasanya kita lihat. Iya, Ma. Seorang anak perempuan ketika menerima kata-kata hinaan, kata-kata ejekan, ya, kemudian
lawan jenisnya menyerang dengan kata-kata kotor, yang pastinya dia merasa terluka, dia merasa terhina, dan tentu ini juga berakibat pada terganggu secara mental. Jadi selain pelecehan itu tidak saja hanya karena secara fisik, tetapi dengan kata-kata mungkin makian atau mungkin kata-kata porno-porno itu juga termasuk pelecehan ya Mak? Juga misalnya ada juga ya tindakan yang non verbal, misalnya di tempat-tempat ramai. Kemudian dia dengan bahasa tubuh saja menggoda, kemudian bersiul dengan maksud lain, kemudian berdiri berdesakan, bersenggolan, sampai pada menentu daerah tubuh yang sensitif. Tentu itu juga masuk dalam seksual, dan itu kerap kali paling banyak ya tidak dilaporkannya, tidak disampaikan. Yang berikut Mak, kira-kira faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga bisa terjadi pelecehan seksual? Kita mulai dari rumah. Ada anak-anak yang dititipkan di orang tua asuh, dan mereka datang dari latar belakang biasa-biasa saja, orang tuanya juga biasa-biasa saja, dan mereka tinggal di pengampu yang notabene-nya mereka yang mengurus makan minumnya, mereka yang mengurus sekolahnya. Yang pastinya ketika ada terjadi seperti itu dalam tekanan, dalam paksaan, karena orang tua asuhnya cukup memainkan peran penting di situ, jadi dia tidak bisa menolak karena situasional. Kemudian juga dalam lingkungan di mana dia ada, berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kuasa lebih tinggi, kuasa tertentu, dan memang dalam kondisi seperti itu ya menurut saja. Betul ya, pimpinan terhadap anak ya. Mungkin juga karena sering nonton film-film. Benar. Sekarang zaman sudah canggih, jadi HP di kampung-kampung juga anak-anak kecil juga sudah menggunakan HP Android. Jadi bisa akses internet tanpa dalam pengawasan orang tua. Mereka bebas menggunakannya. Jadi apa saja yang mereka nonton di situ, termasuk di dalamnya gambar-gambar porno, tentu itu akan mempengaruhi pikiran mereka. Minum mabok juga salah satu pasti. Kalau minum mabok berarti ini dunia milik dong. Termasuk dengan manusia juga dong, anggap ini dong pemilik begitu. Jadi bisa berbuat sesuka hati. Dan banyak kasus yang memang terjadi di lapangan itu, soal pelecehan seksual itu juga disebabkan karena alkohol. Itu pelakunya adalah orang tua kandungnya juga, pelakunya adalah bayinya, pelakunya adalah kakak kandungnya juga. Sejauh kerabat dekatnya, karena memang sudah dikuasai dengan alkohol, tidak bisa membedakan ini saudara, ini anak. Berarti ini kejadian-kejadian yang lazim terjadi di SOES ini ya. Pengalaman Mama ketika pernah menangani kasus di KIE pernah ya, itu tahun berapa? 2 tahun lalu atau? Mulai dari 2012 so ada dalam mulai ada bersama-sama. Oke, baik Mak, ini kotong lagi asik bercerita sampai lupa makan sirip pinang. Padahal kita lihat Mama suka makan sirip pinang ya Mama ya. Terima kasih. Nanti kita makan sirip pinang, habisin baru makan. Kau mau lanjut bercerita Mak? Sambil makan sambil lanjut juga. Nah, betul asik saya berapa makan sedikit Mak ya. Kayak lagi enak beta bercerita begini. Oke Mak, kalau begitu Mak ya, kita melihat faktor-faktor pendorong atau penyebab sehingga terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual. Kita juga melihat jenis-jenis pelecehan seksual. Ini kan gereja tahu itu, gereja hari ini tahu, dan ini persoalan kita bersama. Nah, kalau sudah seperti begini, apa peran pendeta perempuan untuk pendampingan masalah-masalah atau kasus-kasus pelecehan seksual?
menurut Mama Pendeta? Yang pertama yang mau saya bilang bahwa untuk pendampingan terhadap kasus pelecehan seksual ini sebenarnya bukan hanya seorang pendeta perempuan, Oh iya. pendeta laki-laki juga bisa. Yang sangat membantu kita ada dalam soal-soal seperti itu karena memang kita punya posisi yang cukup strategis gitu untuk membangun komunikasi, untuk membangun relasi dengan siapa saja yang kita jumpai di situ. Dan juga jujur bahwa yang kedua, seorang pendeta ini memiliki model kepemimpinan kolektif kolegial itu ya, musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Ini bagi saya ini sebuah sebuah kekuatan besar, untuk ya seperti yang saya katakan tadi, membangun komunikasi, membangun relasi dengan semua stakeholder yang ada di desa, yang ada di masyarakat, tentu dalam rangka pencegahan terhadap kasus-kasus seperti itu. Dan yang berikutnya bahwa ya bicara tentang seorang pendeta perempuan dalam pendampingan kasus ini, bagi saya dalam diri seorang pendeta perempuan itu selain dia menjadi seorang pendeta, tetapi juga melekat peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama yang tentunya lebih dekat secara emosional, yang tinggi, kemudian ya orang-orang yang ada di sekitar kita tentu ingin untuk menjadikan kita sebagai figur, bukan hanya sebagai mama, sebagai ibu, sebagai tempat curhat. Iya, betul, jadi betul. Saya kira bagi saya sebagai seorang pendeta perempuan, dia lebih dekat dengan jemaat dan juga dalam terhadap kasus pelecehan seksual, maka dia lebih berespon. Karena tentu sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama, tidak akan pernah tinggal diam ketika lihat anaknya disakiti. Dia ikut merasakan luka yang dialami oleh anak-anaknya. Dia juga ikut menangis ketika anak-anaknya. Siap. Dan luar biasa, memang di rumah, bukan karena kasus ya, tapi memang kedekatan seorang mama dan dengan anak-anak memang lebih erat secara emosional, ikatan emosionalnya memang lebih tinggi, apalagi dalam kasus-kasus seperti ini. Yang jelas kalau adik-adik kita, anak-anak kita yang mengalami kasus pelecehan, pastilah mental mereka itu drop, sering dibully dan lain-lain, dan luar biasa. Akhirnya pendeta perempuan mampu untuk hadir untuk menjadi mama, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman, kakak, untuk mengcover semua yang dia sudah alami. Baik Mama, Mama mencerita ini sangat-sangat menggugah. Yang beta mau tahu, ini Mama bukan hanya baru berbicara tentang konsep, tapi sudah melakukan. Tadi sempat di awal beta coba sentil sejak kapan, tapi ini sejak kapan Mama mulai ada menjadi seorang aktivis, menjadi seorang relawan yang selalu setia mendampingi korban kekerasan, korban pelecehan seksual. Ini dimulai dari ketika saya pindah tempat pelayanan dari Port Olin, kemudian bergeser ke Elim Kie. Waktu itu masuknya mulai dari 2005 dan mulai berkecimpung di sebagai relawan pendamping ini dari tahun 2012, dan itu waktu itu juga bersamaan dengan masuknya plan internasional cabang Soe, karena kecamatan Kie itu juga adalah wilayah intervensi plan, dan waktu itu
dengan maraknya kasus seperti ini, kemudian ada ide dari masyarakat untuk membentuk badan yang namanya KPAD, KPAC, Komite Perlindungan Anak Tingkat Desa. Oh, itu KPAD. Ya. Kalau KPAC itu Komite Perlindungan Anak Tingkat Kecamatan. Dan saya masuk sebagai salah satu pengurus KPAC Kecamatan kita. Kalau pengurus KPAC itu terdiri dari unsur-unsur apa-apa sama? KPAC ini sebenarnya dia dibentuk dari unsur kolaboratif. Ya. Itu ada di dalamnya guru, ada di dalamnya puskesmas, kemudian polsek, ya. Kemudian ada tokoh masyarakat, dan juga ada tokoh agama. Ya. Dan itu ada keterwakilan dari, ya. Dan semuanya yang tentunya care terhadap semuanya punya kepedulian terhadap kekerasan seksual. Lumayan berat juga ternyata tugas KPAC, pengalaman Mama. Kalau di KIE itu pernah berapa kasus yang terjadi? Iya, kalau dalam catatan saya mendekati 50 kasus yang itu berapa tahun, Ma? Dampingi itu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. 2015 sampai dengan sekarang rata-rata 1 tahun hampir 10 sampai 15 kasus. Luar biasa banyaknya. Ya, tapi tidak semua kasus bawa sampai ke ranah hukum. Hanya ada yang tingkat ada 11 kasus yang masuk sampai ke putusan pengadilan. Sedangkan yang lain diselesaikan di tingkat kecamatan. Oke, baik, Mam. Ketika Mama dong sudah menjadi anggota KPAC, kira-kira langkah-langkah apa saja yang Mama dong lakukan untuk mengantisipasi, mencegah, bahkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual? Puji Tuhan bahwa dalam badan Komite Perlindungan Anak tingkat kecamatan itu, keanggotaannya adalah keterwakilan dari semua unsur yang ada, sehingga yang kami lakukan waktu itu kami berbagi tim. Kemudian kami sosialisasi tentang aturan undang-undang perlindungan anak dan perempuan itu ke masjid, kemudian ke sekolah-sekolah, kemudian melalui posyandu, kemudian juga di pihak gereja kita sepakat untuk materi persidangan atau katekisasi semuanya. Iya, katekisasi pranikah, katekisasi calon anggota SIDI, kemudian penggembalaan baptisan. Semua sudah dibicarakan, dibahas, disampaikan kepada jemaat. Ya, tentu omong tentang undang-undang perlindungan anak, harapan kita adalah bahwa supaya jemaat, supaya masyarakat ini benar-benar sadar hukum. Betul. Supaya ketika mereka berhadapan dengan kasus seperti itu, mereka tidak takut melapor. Ya. Selain juga jangan takut melapor, juga jangan sampai jemaat melakukan ini hal ini. Memang melapor mah, jangan bikin terus juga pusing. Jadi ini juga dua hal yang seringkali tapi luar biasa, Mak. Nah, ini kendala. Tadi Mama omong tentang 50 kasus. 50 kasus yang Mama dong sudah dampingi. Yang jelas tidak semuanya berjalan dengan mulus. Pasti ada kendala-kendala. Nah, kendala bukan sajanya kendala, tapi mungkin mengalami ancaman ketika mengalami pendampingan. Kira-kira jenis-jenis apa saja kendala dalam pendampingan terhadap korban kekerasan? Beberapa yang bisa saya sebutkan kendala yang sering kami temui di lapangan ketika melakukan pendamping. Yang pertama,
korban dan juga keluarga korban itu takut melapor. Itu kendala, karena memang seperti yang tadi saya katakan tadi, bahwa mereka anggap bahwa kasus seperti itu sebuah aib. Karena itu kenapa dibawa ke kalangan umum begitu, sampai pada menempuh proses jalur hukum lah dan seterusnya. Yang kedua, yang berikutnya, memang jujur bahwa satu kendala besar juga adalah orang tuanya. Kalau anaknya yang mengalami kasus itu, orang tua tidak mendukung. Sehingga ketika kita pergi untuk bertemu dengan korban di rumah, orang tua tidak ada di tempat. Bahkan menutup-nutupi. Ya. Ditanya papa mamanya di mana, ada di kebun. Besoknya kami pergi lagi, lusanya kami pergi lagi, tetap ternyata kami cari tahu kenapa mereka tidak ada. Persoalannya itu apa? Ya, soalnya ada di mana. Ternyata memang orang tua tidak mau dengan berbagai alasan. Ya mungkin mungkin menjaga privasi anak mungkin ya, Mama. Iya, siap. Itu juga takut menjadi bahan pergunjingan di dalam jemaat, dalam masyarakat. Ya. Tetapi juga yang lebih fatalnya adalah bahwa pelakunya adalah kerabat dekat. Nah, ini pelakunya juga adalah orang-orang terdekat yang punya pengaruh dalam lingkungan itu. Jadi takut juga dapat ancaman itu, ya. Benar. Takut dapat ancaman karena memang berhadapan dengan orang-orang yang bukan biasa-biasa saja gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini salah satu kendala terbesar itu adalah soal dana. Jujur bahwa waktu ngasih di KIE, kemudian korban misalnya tempat tinggalnya di Kot Olin atau tempat tinggalnya di Fatu Ulan, karena memang dalam catatan kasus kami paling banyak itu di Fatu Ulan. Itu mungkin karena negeri di atas awan. Ya mungkin juga seperti itu. Jadi jarak tempuh dari tempat tinggal sampai ke Polsek itu cukup jauh dan biaya transportnya juga cukup mahal. Karena itu salah satu alasan mereka tidak mau melapor karena memang tidak ada uang. Nah, ini bicara soal transport bukan hanya soal korban dan juga orang tuanya yang harus mondar-mandir dari tempat tinggal ke Polsek, tetapi juga soal saksi. Dan kalau dia butuh saksi, maka perlu dimobilisasi. Karena saksinya misalkan saja teman sekolah, yang pastinya orang tua tidak akan mengizinkan mereka jalan sendiri. Betul, harus didampingi. Nah, berarti beban semakin berat. Nah, berhadapan dengan soal seperti ini, kami sebagai pendamping, jujur kami tidak akan tinggal diam. Dengan segala macam cara, kami harus lakukan itu. Jadi jujur untuk menolong korban supaya proses ini bisa berjalan dengan baik sampai pada korban benar-benar mendapatkan hak perlindungan hukum. Jika berhadapan dengan itu kasus berat, maka tentu akan berlanjut ke pengadilan. Maka jarak tempuh semakin jauh. Nah, karena itu jujur yang saya lakukan selama melakukan pendampingan itu adalah memanfaatkan relasi pertemanan, berbagi beban, berbagi cerita, dan puji Tuhan kesulitan-kesulitan seperti itu bisa teratasi. Banyak teman, banyak saudara, banyak sahabat yang menolong. Salah satunya waktu itu saya pernah dampingi kasus pelecehan seksual itu. Misi Kasih juga membantu. Terima kasih Bapak Ren dan teman-teman di Misi Kasih, dan kami sangat-sangat terbantu sampai pada korbannya mengalami kekerasan seksual, kemudian dia dikejar oleh keluarga pelaku sampai dia celaka dan tulang belakangnya patah dan harus dirujuk, bahkan menjalani operasi itu di rumah sakit umum WZ Yohanes. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Seperti itu. Dan mungkin ada mungkin pelaku melarikan diri, takut karena kadang-kadang ketemu anak Timur ini, anak-anak korban ini
karena merasa bersalah, ketelodorannya beta sendiri, maka beta melarikan diri, takut diancam oleh orang tua, diancam juga oleh pelaku. Maka mungkin pernah ada korban yang melarikan diri karena takut. Ada sekian kasus yang memang tidak sampai selesai Karena korban hilang. tidak sampai selesai penanganannya karena korban tidak ada di tempat, mereka melarikan diri. Nah ini bagaimana caranya untuk mendatangkan korban, sedangkan kita sendiri tidak tahu, bahkan pihak kepolisian pun juga tidak tahu keberadaan korban itu di mana. Akhirnya kasusnya selesai. Oke, baik. Luar biasa, ternyata tantangannya luar biasa. Selain itu tantangan dari korban sendiri, keluarga korban, maupun yang melakukan juga pasti sempat teror-teror dong, atau Benar. sedikit lu berani coba. Benar. Itu pasti juga alami ya, Mak. Benar, Bapak Renz, bahwa Mungkin ada satu kisah yang bisa diceritakan di sini biar kita. ya waktu itu kami dampingi ada satu korban pelecehan seksual itu di salah satu desa, dan tidak perlu menyebutkan nama desa itu. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa itu juga termasuk misi kasih juga membantu kami dalam hal dana. Itu waktu itu dia mengalami kekerasan seksual, dan itu pelakunya adalah pengampunya sendiri. Wow. Nah anak ini adalah yatim piatu. Karena itu sudah dia menurut saja apa yang dilakukan, dan ini dilakukan secara berulang-ulang. Dan kasus pertama itu terjadinya ketika mereka menuju ke Kupang itu dalam rangka melayat karena ada keluarga meninggal. Ya, meninggal. Kemudian dia dibujuk oleh pengampunnya dan ya dipaksa untuk melakukan hubungan seksual ini di hutan-hutan, tidak di rumah tapi di hutan-hutan. Dan ini berulang beberapa kali, kemudian berlanjut sampai kembali lagi ke kampung, itu masih juga terus berjalan untuk melakukan hubungan seksual sampai pada anak ini hamil. Kemudian waktu itu juga sempat saya berkoordinasi dengan pihak panti asuhan, panti sosial yang di Naibona. Evata Naibona. Evata Naibona. Dan mereka membantu untuk menjemput korban, kemudian dibawa ke Naibona, ke panti, kemudian mereka membantu sampai pada proses persalinannya selesai, kemudian ibunya kuat, anak itu diadopsi oleh orang lain, kemudian selanjutnya ibu ini dikasih pelatihan. Saya sendiri yang membangun komunikasi dengan pihak panti rehabilitasi Naibonat itu, bahwa kalau dia dipulangkan dia mau kemana, karena pelakunya adalah pengampunya sendiri. Pulang dapat intervensi lagi. Yang pastinya tidak bisa. Kemudian dia menjalani masa pelatihan selama 6 bulan. Kemudian belum selesai jangka waktu itu, mama asuhnya meninggal. Nah, karena itu dia ingin pulang itu hanya untuk dalam kepentingan mengambil melayat. Selain itu dia mau untuk ambil dia pun berkas-berkas surat-surat KTP dan lain sebagainya, karena itu nanti akan dilengkapi, dikasih masuk di rehabilitasi, sehingga ketika dia pulang kemudian dari panti rehabilitasi bisa bantu dia alat-alat apa yang bisa dia bawa pulang untuk bisa mandiri, melanjutkan usahanya di kampung. Dengan berjalannya waktu, dia mengalami kecelakaan yang tadi saya katakan. Dia mengalami patah tulang sampai pada dia harus menjalani operasi. Dan jujur bahwa waktu itu yang mendampingi cuma saya. Tidak ada keluarga yang ada di sana. Bahkan saya sendiri tidak tahu bahwa dia punya kakak angkat. Selain dia punya kakak angkat lagi yang diangkat oleh orang tua asuhnya. Dan saat saya mendampingi korban ini menjalani operasi di rumah sakit umum Kupang, Westet Yohanes Kupang, memang sama sekali tidak ada orang. Dan semua kebutuhan itu
Itu saya kumpulkan berkat dari Betul, teman-teman betul. punya perpuluhan, kemudian saya belanjakan karena memang waktu dibawa dari puskesmas Kie Iya. itu dia hanya dengan pakaian di badan, tidak ada pakaian tukar lain dan tidak ada orang yang mendampingi. Tetapi ada teman laki-laki yang mau untuk mendampingi dia Ya. dan saya persiapkan dia, saya kuatkan dia, saya katakan kalau lu mau betul-betul dengan dia karena memang mereka pacaran. Ya. Lu mau terima dia apa adanya, tolong jaga dia sampai selesai operasi, pulang kita bisa ketemu untuk bagaimana proses selanjutnya dan dia siap. Nah selanjutnya memang selama mondar mandir waktu saya dari Kie Kupang itu juga pas bertepatan dengan masa Covid. Puji Tuhan bahwa dengan berkat yang saya peroleh, saya menuju ke Kupang karena mereka duluan, besoknya baru saya pergi. Semua kebutuhan itu saya belanja untuk jangka waktu 1-2 bulan ke depan. Jadi ya tertolong karena memang waktu masa Covid tidak sembarang orang masuk ke dalam. Siapa yang menandatangani pernyataan bahwa dia yang mendampingi pasien, maka hanya dia saja. Tidak boleh ada orang lain. Nah ini kesulitan karena saya tidak bisa masuk ke dalam lagi. Tapi puji Tuhan bahwa dia punya persiapan itu sudah dalam jumlah yang cukup banyak. Sakitnya adalah ketika saya pulang, kemudian kakak angkatnya, karena kakak angkat punya suami pelaku, itu sudah proses hukum dan sudah masuk penjara. Kemudian dapat telepon dari kakak angkat nonanya, bilang siapa yang bawa kamu ke rumah sakit. Jadi kena teror lagi. Iya, korbannya bilang ibu pendeta. Ibu pendeta siapa? Oh, ibu pendeta Delphi di Kie. Kemudian oh iya, tapi tolong kasih tahu dia kalau sampai lu ada apa-apa setelah menjalani operasi, dia berurusan dengan saya. Kemudian korban ini sampaikan, dia telepon, dia sampaikan, sedang tidak apa-apa kakak, siap hati, kemudian berdoa supaya proses operasi ini berjalan dengan baik. Soal yang itu nanti baru kita urus. Tidak boleh tegang, tidak boleh takut dengan ancaman itu karena kakak harus menghadapi operasi. Itu paling penting untuk keselamatan kakak. Kemudian hanya dalam selang 1-2 jam kemudian dapat telepon lagi dari suami kakak angkatnya, pelaku. Ya. Dia teleponnya ke korban. Beta hanya bilang dengan lu, bahwa siapapun dia yang ada di belakang lu, dia akan berurusan dengan beta setelah beta keluar dari penjara. Kemudian dia sampaikan lagi apa yang disampaikan oleh kakak angkat yang punya suami pelaku ini. Saya bilang tenang, banyak doa, kakak siap hadapi jalannya operasi, minta Tuhan kasih kekuatan, kasih kesehatan, dan juga kasih hikmat untuk para dokter medis supaya proses ini berjalan dengan baik dan kakak selamat dari sakit yang sedang kakak hadapi. Kemudian ya selanjutnya ada lagi yang telepon dari keluarga korban selain dari kasus ini. Ada yang bilang begini, itu ibu pendeta tuh di kerja tuh di gereja, kemudian naik khotbah di mimbar, ataukah di batas sibuk dengan diurus orang pemasalah. Dia terlalu sibuk itu dia dapat uang berapa. Ya memang mendengar itu sakit sekali. Betul. Karena memang tidak satu peser pun yang kita dapat. Betul. Ketika mendampingi kasus ini, kita hanya dengan uang pribadi, dengan sumbangan perpuluhan dari teman-teman saudara. Memang sakit juga, tapi ketika pulang ya saya hanya berdoa, Tuhan kalau apa yang saya jalani ini betul-betul ini menjadi bagian dari pelayanan seorang pendeta yang sesungguhnya. Karena tentu tugas seorang pendeta itu tidak hanya berkhotbah di mimbar, tetapi bagaimana dia ada di sana. Dia ada di tengah-tengah banyak orang yang berteriak minta tolong, yang menangis, yang merasa sakit, dianiaya, dan seterusnya. Itu pelayanan sesungguhnya. Karena itu saya percaya bahwa Tuhan ada. Dan saya akan bisa melewati semua tantangan ini. Karena Tuhan. Luar biasa. Saudara yang terkasih, Mama Pendeta bercerita banyak tentang kasus yang dialami oleh saudara kita di Kie.
Karena berbagai faktor, maka korban mengalami cerita seperti yang kita dengar tadi. Pertanyaannya untuk kita semua, sejauh itukah moral orang Kristen? Dan apakah pertanggungjawaban kita nanti ke depan? Serendahkah itukah moral kita? Kita akan kupas tuntas setelah makan sirip Pinang. Terima kasih.